Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gemi dan Jenny. Aku Gaby. Aku Jemima. Oke, jadi hari ini kita mau bahas yang lagi ramai banget dan lagi anget banget nih guys, dan panas banget nih. Dan ini pembahasannya tuh udah lumayan lama ya hangatnya, dan sampai sekarang tuh masih banyak yang membahas soal isu ini. Emang kita Isinya bahas apa tuh sih ya? Kamu nanya, aku nanya. Aku juga nanya. Emang kita mau bahas apa sih? Kamu udah yang jawab. Jadi kita mau bahas tentang wakil presiden kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka, di mana masih banyak banget warga Indonesia tuh yang masih nggak setuju dan menolak keberadaannya gitu loh. Betul. Sampai sekarang masih anget ya, padahal tuh Gibran tuh udah ditetapkan menjadi wakil presiden dan masih banyak yang nggak menerima ternyata. Dan kalau kamu sendiri gimana, Jen? Kalau menurut aku sih, aku juga masih ada sedikit rasa-rasa nggak sreknya gitu sih, Gap. Karena Gibran tuh juga menurut aku termasuk orang yang masih cukup muda dan terikat dengan isu nepotisme karena dia bapaknya tuh juga presiden, yaitu Presiden Jokowi, presiden sebelum kita. Dan juga dia belum banyak pengalaman juga, ya kan? Karena tuh dia sebelumnya itu bukan cuma menjadi, dia tuh baru beberapa tahun menjadi wakil kota Solo, dan setelah itu dia langsung diangkat menjadi wakil presiden. Jadi menurut aku sih wajar banget kalau misalnya banyak yang kaget gitu dan kayak nggak menerima. Iya, nggak bisa menerima. Benar. Soalnya warga Indonesia sendiri pun juga khawatir ya sama negaranya kita gitu, nanti bakal kayak gimana ke depannya. Karena itu pun yang aku rasain juga sih. Kamu ngerasa gitu? Aku juga lumayan sih guys ngerasa. Soalnya kayak menurut aku tuh pengalaman itu jadi poin besar banget. Kayak apalagi posisi wapres tuh bukan nggak main-main sama sekali. Wapres loh ini, tapi dia pengalamannya maksudnya dilihatnya tuh belum banyak gitu ya kan. Dia tuh banyak banget harus siap menghadapi isu-isu negara kayak ekonomi negara, kebijakan luar negeri, kayak banyak banget sih. Jadi menurut aku wajar kalau banyak warga Indonesia yang khawatir. Iya, apalagi juga mereka pun juga harus siap untuk bisa nerima nih kritikan dari warga-warga Indonesia. Mereka harus siap, dan belum tentu mereka juga bisa bersikap gercep gitu terhadap hal-hal tersebut atau aturan-aturan isu-isu tersebut. Dan banyak juga yang bertanggapan kalau ini tuh politik dinasti maksudnya. Politik dinasti guys. Ya, jadi politik dinasti itu karena Gibran kan juga papanya tuh kan juga presiden kan sebelumnya, Joko Widodo kan. Jadi banyak yang menyoroti soal isu nepotisme nih guys ya, karena jadi banyak yang beranggapan ini semacam upaya untuk melanggengkan kekuasaan keluarganya, yaitu ya seperti politik dinasti, which bisa dibilang hal ini tuh sangat-sangat gak adil kan. Gak adil banget sih menurut aku, karena kayak, dan ini ya sih dia kan umurnya belum cukup umur sebenarnya. Iya. Benar, dia tuh berapa ya? Dia di bawah 40 kan? Di bawah 40 tahun. Dan sebelumnya itu kan ya semuanya juga pasti udah tahu kalau misalnya sebelumnya itu umur minimal wakil presiden itu 40 tahun, dan tiba-tiba tuh dirubah dengan sangat cepat. Itu dirubah. Benar. Secepat itu tiba-tiba dirubah. Karena pun si Gibran mau menyalonkan dirinya nih, tiba-tiba dari umur 40 tahun berubah secepat itu. Padahal belum tentu orang-orang yang nyalon untuk jadi wakil presiden akan mendapatkan sebuah privilege yang sama gitu. Iya, benar. Terus selanjutnya nih yang udah jadi perdebatan banget juga nih guys, salah satunya tuh adalah sebelum Gibran nyalon untuk jadi wakil presiden, Gibran ini punya akun anonim nih guys, akun anonim, dan dia tuh terkuak nih. Jadi masyarakat Indonesia ini pada tahu nih sikap dia sebenarnya tuh kayak gimana. Oh iya, aku nggak tahu loh. Oh, Gaby nggak tahu. Aku nggak tahu. Jadi ini ya, aku kasih tahu ya. Coba kamu kasih tahu. Jadi Gibran ini punya akun anonim. Akun anonimnya tuh namanya akun Fufu Fafa. Jadi dia di situ tuh banyak banget ngekomenin komenin tentang isu-isu
politik juga atau enggak banyak juga dia tuh komen-komen merendahkan orang-orang. Dia pun juga sempat merendahkan anaknya Prabowo loh. Oh iya. Iya, karena dia anaknya Prabowo itu juga homoseksual gitu. Oh, jadi dia kayak Komenin. Justru itu juga banyak, jadi kayak orang-orang Indonesia tuh banyak banget yang ngekritik Gibran karena masalah itu. Jadi banyak yang merasa kayak kok orangnya kayak gini jadi wapres sih, seketika jadi wapres Iya, gitu. iya, Makanya paham banyak sih. banget yang gak nerima. Aku baru tahu loh soal itu, dan tapi itu benar. Itu bener, banyak Itu banget buktinya. udah valid? Udah valid. Oh, iya. Mm-mm. Aku baru tahu. Itu ada di platform X dan itu udah ada di mana-mana, banyak banget thread yang ngebahasin tentang akun Fufu Fafa itu, dan banyak banget orang-orang juga pada ngejelek-jelekin Gibran dengan sebutan Fufu Fafa dan manggil Gibran tuh Fufu Fafa itu deh. Jadi nama akun dia tuh Fufu Fafa. Iya. X menemukan segala hal ya. Iya, Bisa segampang aja. itu loh, secepat itu juga. Netizen guys, gila deh. Terus apa lagi sih Jem? Kayak Jadi gara-gara masalah tentang batas usia yang secepat itu diubah, muncul banyak banget perdebatan. Jadi banyak Benar. orang yang menganggap gitu bahwa kalau harus melanggar atau untuk memodifikasikan undang-undang hanya untuk meloloskan satu orang aja, yaitu contohnya seperti Gibran, itu tuh bisa sangat-sangat berbahaya karena hukumnya Benar. hukum tuh jadi apa, seakan-akan tuh seenak-enaknya, sefleksibel itu, nggak tetep gitu. Jadi kayak terlalu, hukum tuh bisa diubah dan terlalu fleksibel untuk kepentingan salah satu keluarga yang berkuasa, yang memiliki kuasa. Iya, bener Jadi banget. itu tuh sangat-sangat berbahaya sih menurut aku ya. Aku juga nggak setuju sih bagian situ. Kayak menurut aku kok bisa secepat itu diubah. Dan ini nggak sih ditemuin juga kayak banyak orang yang nemuin kalau banyak keluarganya Jokowi itu yang tiba-tiba tuh diangkat menjadi kayak wali kota mana, Oh iya. atau menjadi pejabat mana, dan itu tuh tiba-tiba kayak dalam waktu yang bersamaan gitu loh, kayak tiba-tiba tuh Secepat itu. makanya tuh banyak Dan yang segampang itu. banyak yang jadi kayak khawatir juga gitu loh sama keluarga Jokowi, kayak ini ada apa sebenarnya, ada apa di belakang ini gitu loh guys. Ya, karena ya emang politik dinasti, dan menurut aku sih mereka tuh terlalu menggampangkan banget gitu hanya untuk kepentingan keluarga. Ini tuh menurut kita berdua ya guys, sangat-sangat gak baik sih. Itu yang patut untuk dikritiki kepada keluarganya Jokowi. Soalnya pun beberapa dari keluarganya Jokowi pun juga mereka tuh gak begitu, apa sih sebutannya, mereka tuh kayak gak perhatiin masyarakat warga-warganya gitu Banyak juga yang loh. bertanggapan kayak gitu Mereka guys. tuh juga kayak kesana tuh nggak peduli terhadap warga-warganya, seenak-enaknya banget. benar, Jadi kayak nggak mendengar gitu loh. ini tuh adalah sebuah kontroversi banget yang patut untuk dibahas sih menurut kita ya. Iya. Dan tapi di sisi lain Gibran ini juga mungkin menjadi kayak apa ya, dia tuh kayak mewakili generasi muda gitu loh Jen. Karena kan secara usia dia masih sangat muda, kayak dibandingkan Prabowo-nya kan sudah sangat Udah agak berumur ya. Berumur. Udah berumur dia. ada bahaya. Sedangkan tuh Gibrannya tuh masih sangat muda, dan banyak yang bertanggapan tuh kayak ini tuh emang sengaja karena dia ada yang mewakili generasi muda gitu loh. Jadi tuh membawa perspektif perspektif baru. orang-orang muda, orang-orang generasi muda. Benar. Sebenarnya kalau dilihat sisi baiknya tuh gitu ya. Iya benar, kayak banyak yang bilang kalau Indonesia tuh butuh wajah baru dan pemimpin muda. Makanya guys, Gibran itu makanya hukum tuh tiba-tiba dirubah, dan kayak tiba-tiba tuh Gibran menjadi wakil presiden gitu guys katanya. Dan Gibran ya kan udah menjadi wakil kan, kita juga gak boleh terus-terusan apa ya, kayak terus-terusan menaruh hati yang buruk untuk dia. Insya Allah nanti dia bisa menjadi peran wakil presidennya jadi lebih baik itu kan ya. Kita kan juga masih nggak tahu kan Iya, nanti benar. bentuk kerjanya dia seperti apa gitu. Jadi mau nggak mau kita sebagai warga negara pun juga harus mengikuti dan menaruh hati kita untuk untuk ikhlas gitu. Iya benar. Pakai penutupan ya. Pas gitu. Pas kok kan ada penutupan kita agak lama aja. Oke guys, jadi itu dia podcast kita tadi. Ini
jujur semoga bisa mewakili kalian juga, dan kita juga sebagai generasi muda itu harus berani dan harus kayak bersuara. Harus berani bersuara, harus mempunyai opini tersendiri yang kuat gitu. Karena kita nggak, sebagai generasi muda kita nggak boleh guys opini kita tuh berubah-berubah dan mengikuti orang. Kita harus punya pendirian sendiri. Itu bener-bener penting sih menurut aku untuk masa depan kita. Kita apalagi generasi muda ya Gap, kita harus jadi orang individu yang bener-bener terbuka terhadap segala hal gitu. Setuju banget. Jadi ya guys, podcast kita hari ini semoga kalian enjoy. Semoga kalian enjoy podcast kita. Sekian dari podcast kita yang membahas tentang isu politik ini. Makasih guys sudah mendengar. Gaby lock out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.